yang manis, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini kami datang mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami ini, jaringan yang digunakan juga Tuhan memberkati. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yang sudah siap boleh bangkit berdiri. Daniel, Michelle, Iren, Davina Kenzo, 3C, Keisha, Stefan, Darren, Shannon, dan Shelin.
Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya yang di rumah masih belum semangat nih. Coba kakak tanya 3C. Boleh dibuka audionya 3C? Apa kabar 3C? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Kita mau sambung lagi pujian kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh oh, sungguh indah. Amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, amat tinggi takkan teratasi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis
silakan duduk adik-adik yang di rumah. Yang di gereja ada Wawa dan JJ. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, telinga kita. Kita siapkan di kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersikap doa yang benar. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh berkumpul. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong jamah kami, Engkau berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Kami juga dapat bersikap duduk dengan tenang, mendengar dengan baik. Tuhan, tolong juga jamah hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang hari lepas hari menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah setiap kami sehingga setiap firman yang kami dengar dapat kami terima dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Halo. Halo, apa kabarnya? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Yang di gereja bagaimana kabarnya? Mana suaranya yang di gereja? Wah, tentara-tentara Allah ya, baik. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini meskipun kita di rumah, kita tetap bisa berjumpa satu dengan yang lain. Bersyukur ya, Tuhan kasih kita nafas, Tuhan kasih kita kekuatan sehingga kita bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan baik. Nah, oke, kita akan masuk. Kakak mau tanya dulu nih. Minggu lalu masih ingat enggak siapa yang cerita? Ada yang ingat enggak siapa yang cerita minggu lalu? Coba yang di rumah, ada yang masih ingat enggak minggu lalu siapa yang cerita? Bisa buka audionya. Yang di rumah dulu coba siapa minggu lalu? Ya Cio, siapa Cio? Tante Tari. Hah, Tante Tari? Oh, kalau yang di gereja siapa minggu lalu yang cerita? Bu Ana. Oh, Ibu Ana. Coba yang di gereja siapa minggu lalu cerita? Ayo, Jeremy sama Joshua siapa? Hah, lupa. Aduh. Kalau yang cerita aja lupa, terus kira-kira ceritanya pada lupa enggak? Nah, kalau minggu lalu yang cerita di depan sini aja lupa, kira-kira yang diceritain lupa enggak ya? Oke, benar kata Iren, yang cerita minggu lalu itu Ibu Ana. Nah, sekarang Kak Lucy mau tanya, terus ceritanya apa minggu lalu Ibu Ana? Masih ada yang ingat? Yang videonya ditutup nanti Kakak Lucy tanya loh. Ayo dibuka dulu videonya yuk. Biar kita bisa saling sapa satu sama lain. Buka dong videonya. Nah, kan cantik, ganteng ya. Dibuka ya videonya ya, biar kita bisa saling sapa. Nah, ada Gailen. Ada Kalista, Kenan, Christian. Ayo, Stefan buka, Selin. Nah, kan kalau dibuka enak ya, kita bisa ngobrol, bisa cerita. Kalau nggak kelihatan orangnya, wah cerita sama siapa ya? Ya nggak? Nah, coba Kak Lucy mau tanya sama Gailen. Gailen kemarin ada kan Kak? Gailen ada nggak kemarin? Ada ya, coba Gailen. Minggu lalu Ibu Ana cerita apa? Lupa, aduh. Siapa lagi yang ingat? Ada yang ingat? Ibu Ana kemarin cerita apa? Ibu Ana. Ayo coba siapa yang bisa Ibu Ana cerita apa? Nah ayo tentara-tentara ganteng duduk sini. Biar kita bisa langsung lihat sama teman-temannya. Duduknya yang bagus, dengar-dengaran ya, biar nggak lupa. Ini sudah di samping kakak kanan kiri, besok kalau ada gurunya yang tanya, siapa yang cerita? Lupa. Aduh, berarti Kak Lucy nggak nampak ya. Oke, yang di rumah. Yang di rumah apa ceritanya? Siapa yang ingat? Kalau Gailen tadi jawab lupa. Apa? Apa Cio? Oke, coba dari cewek Kesia dengar Kak Lucy. Bu Ana kemarin cerita apa? Kesia. Enggak inget, oke, enggak inget. Yang di sini inget enggak Bu Ana cerita apa? Kasih. Ya, kasihnya gimana? Siapa yang punya kasih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kemarin ceritain tentang kasih, kalau masih lupa, oke deh Kak Lucy ingetin ya. Kita juga sekarang akan membalas tentang kasih. 3 minggu loh dari Tante Nora, dari Ibu
Ana dan sekarang Kak Lucy ini membahas tentang kasih lagi. Kalau minggu depan ditanya guru lagi, nggak tahu. Aduh, pusing pala Barbie. Ya, oke, kita akan membahas tentang kasih. Yuk, yang di rumah bawa Alkitab, buka dulu Alkitabnya. Di sini bawa Alkitab nggak kalian? Boleh buka Alkitabnya. Yuk, yang di rumah buka Alkitab, buka di Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia perjanjian baru apa perjanjian lama ya? Baru, pinter. Itu baru, good job. Galatia pasal 2 ayat 20 yang di rumah kalau sudah ketemu bisa dibaca. Yang di rumah yang sudah ketemu bisa membaca. Ya, siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Aku, Kak. Oke, Stefan sudah ketemu ya? Coba Stefan, baca. Pasal 20 kan? Iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, telah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, terima kasih. Amin untuk firman Tuhan. Lihat pasal 2 sayangku. Nah, pasal 2 ayat 20. Ya, terima kasih ya untuk Stefan. Jadi tadi ayatnya berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, apa ya kira-kira maksudnya? Tapi sebelum kita membahas ayat ini, kakak mau kita nonton video dulu ya. Kalian simak videonya baik-baik di rumah. Nanti Kak Lucy tanya. Oke, yang di sini juga simak.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Gimana videonya? Panjang ya. Tapi ngerti nggak kira-kira isi videonya? Yang di sini ngerti? Apa coba? Kalau Wawa apa? Apa tadi? Yang Mama lihat. Menurut aku, kasih Tuhan itu besar. Kasih Tuhan itu besar. Kalau yang di rumah, ngerti nggak tadi cerita videonya tadi apa? Ada yang bisa jawab? Bisa buka audionya? Kurang ngerti. Siapa? Coba yang di rumah tadi videonya bercerita tentang apa? Perhatiin kan tadi? Halo yang di rumah dengar suara Kak Lucy. Coba Davina. Davina, tadi ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Tentang kasih karunia Allah sangat besar. Tentang siapa? Kasih karunia Allah sangat besar. Oh, tentang kasih karunia Allah sangat besar. Ada lagi yang lain? Coba Kakak Hilman. Halo Hilman. Video tadi ceritanya tentang apa Hilman? Gak tahu. Lah nggak tahu, apa nggak nonton? Nonton nggak? Nonton, gak ngerti. Oh nonton tapi nggak ngerti. Iya, ada yang ngerti, ada yang nggak tahu, ada yang bingung ya. Oke, tadi di video tadi ada bercerita, ada seorang bapak mempunyai seorang anak, yaitu anaknya cuma anak tunggal. Cuma ada satu anak. Dia sangat sayang banget sama anak itu. Nah, bapak itu bekerjanya sebagai seorang penjaga jembatan rel kereta api. Nah, kenapa harus dijaga, Kak? Karena jembatan yang dia jaga itu menjadi 2 jalur, yaitu bisa dipakai untuk lewat kapal laut dan di atasnya untuk lewat kereta api. Makanya perlu dijaga. Karena kalau pas kapal laut mau lewat, jembatan itu tuasnya harus diturunkan
supaya jembatannya bisa terputus dan terangkat salah satu, supaya kapal laut tadi bisa lewat di bawahnya dan tidak menabrak jembatan. Lalu waktu kereta mau lewat, maka tuasnya harus diangkat supaya jembatan yang terangkat tadi bisa menyatu lagi supaya menjadi jalan buat kereta. Nah, tadi kita lihat dia punya anak laki-laki sangat disayang. Anaknya juga tuh ternyata senang lihat kereta. Nah, sewaktu papanya lagi bekerja, bapaknya kan bekerja di dalam ruangan tuh. Karena tempat bekerja itu nggak boleh sembarang orang, harus benar-benar teliti. Nah, anaknya lihat dari jauh, waktu bapaknya masih mau mengangkat jembatan supaya ada kapal lewat, anaknya lihat, wah ada kereta datang, keretanya cepat sekali larinya. Dia pikir papanya nggak lihat kalau kereta tadi datang. Dia panggil-panggil, wah keretanya cepat. Padahal papanya di dalam itu melihat, tapi papanya menunggu supaya kapal laut tadi selesai dulu lewat baru mau diturunkan. Nah, karena anak tadi adalah anak yang sangat baik, dia mau nolong papanya. Dia pikir papanya nggak tahu kalau mau ada kereta lewat. Makanya tadi di video kita lihat ya, dia masuk ke dalam terowongan ya. Dia mau nolong papanya supaya menurunkan tuas. Belum sampai kepegang tuasnya, dia sudah jatuh ke dalam dan dia terjepit di putaran penggilingan supaya jembatan itu bisa naik turun. Nah, kita tadi lihat di situ papanya punya dua pilihan. Kalau dia nolong anaknya yang jatuh tadi, otomatis jembatannya nggak akan diturunkan kan? Dan kereta yang akan lewat tadi otomatis akan masuk ke dalam laut dan semua orang bisa mati. Padahal yang di dalam kereta tadi sudah dijelaskan ya, orang-orang yang suka kecanduan. Ya nggak kecanduan apa kalau zaman sekarang, suka merokok ya, suka minum-minuman yang beralkohol, juga ada orang yang pemarah, ada orang yang egois mau menang sendiri, ada juga orang yang sedang terluka, ada juga orang yang sedang sedih kesepian. Di dalam kereta itu kalau dipikir banyak orang-orang yang jahat, banyak orang-orang yang buat apa ditolong, mereka aja perbuatannya kayak gitu ya enggak, kalau kita pikir. Nah, Bapak itu dikasih dua pilihan. Kalau aku nolong kereta itu otomatis anakku yang terjatuh tadi akan kejepit dan mati. Tapi kalau aku lebih memilih menolong anakku, otomatis orang-orang yang di dalam kereta tadi akan mati. Nah, disitulah Bapak itu berpikir. Disitulah terjadi sebuah perdebatan hati, mana yang harus aku tolong. Akhirnya apa yang dia tolong? Coba yang di rumah, siapa yang ditolong? Orang yang di dalam kereta. Orang yang di dalam kereta, iya. Nah itu adalah gambarannya, itu contoh adik-adik, contoh kasih Bapa kepada kita. Nah, kenapa kakak bilang itu contoh kasih Bapa kepada kita? Kita itu sama seperti orang-orang yang di dalam kereta. Ya enggak, kita sering marah. Ya enggak, siapa di sini enggak pernah marah? Kadang kita bandel, ya enggak? Kadang juga kalau ketahuan kita bohong. Nah, kita itu bisa jadi adalah orang-orang yang di dalam kereta. Tuhan Allah saking sayangnya nih sama kita, dia memberikan siapa? Anaknya yang tunggal seperti Bapak tadi, dia ngasih Tuhan Yesus untuk kita. Kenapa ya? Yuk kita buka di dalam Roma 11 ayat 36.
Yo, Roma di perjanjian apa ya? Perjanjian apa? Iya, pinter, perjanjian baru. Roma 11 ayat 36. Siapa yang sudah ketemu? Di sini sudah ketemu belum? Ayo, Wawa bacakan kalau sudah ketemu, Wah. Ayat berapa, Kak? Roma 11 ayat. Sudah ketemu Kak Kak? Wawa dulu ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Kalau kita pikir kenapa orang tadi malah milih anaknya yang cuma satu-satunya. Kalau anaknya mati dia udah gak punya anak lagi. Kenapa dia lebih milih orang yang ada di kereta? Karena Bapak itu berpikir akan ada harapan. Seperti Tuhan Bapak Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus yang seperti di ayat ini tadi. Karena manusia itu diciptakan enggak untuk sia-sia. Tuhan Allah tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Padahal pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tapi ternyata cita-cita Tuhan tadi terhalang karena manusia yang diciptakan tadi memberontak. Apa yang membuat manusia berdosa? Kisah Adam dan Hawa. Masih ingat? Apa? Dipengaruhi iblis. Disuruh membawakan buah. Iya. Tuhan menciptakan kita ini enggak untuk sia-sia adik-adik. Tuhan punya tujuan. Tapi kenyataannya tujuan Tuhan itu harus terhalang karena kita jatuh ke dalam dosa. Dosa awal kita yaitu melalui Adam dan Hawa yang enggak taat. Dibilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Semua buah boleh kalian makan tapi cuma satu buah itu. Tapi masih nekat, masih dimakan. Ujung-ujungnya mereka jatuh dalam dosa. Tapi kita harus bersyukur. Yang tadinya kita terpisah dari Tuhan. Tuhan gak suka orang yang gak taat. Akhirnya Adam dan Hawa disuruh keluar dari Taman Eden. Yang tadinya dia bisa ngobrol sama Tuhan, bisa berjumpa sama Tuhan. Mereka harus terpisah dari Tuhan. Nah, tapi karena Tuhan kita itu mengasihi kita dengan tulus, mengasihi kita enggak tanpa pamrih. Tuhan ingin hubungan kita yang dahulu baik-baik sama Tuhan, hubungan dulu yang bisa dekat sama Tuhan itu terjalin lagi. Ya, karena kita tadi jatuh ke dalam dosa, kita jadi milik siapa? Kalau kita jatuh dalam dosa jadi milik siapa? Iblis. Iya, jadi milik iblis. Kak, kalau jadi milik iblis berarti kita jadi kuntilanak ya? Enggak dong. Kak, kalau kita jadi milik iblis berarti kita jadi genderuwo ya? Ya enggak juga kali, ya enggak? Terus jadi milik iblis tuh kayak gimana dong Kak? Gimana? Ada yang tahu jadi milik iblis tuh gimana? Siksaan non-stop. Jadi orang jahat, egois, pemarah. Jadi orang jahat, egois, pemarah. Kalau yang di rumah, jadi milik iblis tuh kayak gimana? Marah sih. Hah? Ayo, yang di rumah, kalau jadi milik iblis tuh yang kayak gimana? Maling. Maling, terus apa lagi? Suka berbohong. Suka bohong, terus apa lagi? Berzina. Wah, berzina, ada yang bilang serakah, terus apa lagi? Iya, jadi Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri atau egois ya. Benar, ternyata jadi milik iblis itu
bertentangan banget sama Tuhan. Tuhan mengajarin kita apa? Untuk mengasihi. Untuk apa lagi? Untuk taat. Untuk apa lagi? Untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Tuhan juga ngajarin, kalau ada yang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kanan. Artinya apa? Kita nggak boleh membalas. Artinya juga kita nggak boleh marah. Nah, karena tadi kita sudah jadi milik iblis, Tuhan nggak mau dong, ya nggak? Tadi kan Tuhan ciptain kita supaya nggak sia-sia. Makanya Tuhan kasih siapa? Supaya kita nggak sia-sia, Tuhan ngasih siapa? Roh Kudus. Kasih siapa lagi? Kasih Tuhan Yesus Anak buat tunggalnya. kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ingat ya, kita nggak bisa membayar dosa kita sendiri. Kalau pada zaman dahulu, pada zamannya Abraham, pada zamannya Nuh, kalau mau bebas dari dosa harus pakai lembu, pakai kambing domba disembelih. Setiap 1 kali berbuat dosa. Sedangkan sekarang kita berdosanya setiap hari enggak? Berdosa bisa melalui apa aja? Mulut ya enggak? Melalui pikiran, melalui hati, melalui mata ya enggak? Melalui hidung. Waduh, berdosa melalui hidung gimana ya? Ya, pokoknya kita bisa melakukan segala dosa. Terus kalau setiap dosa kita harus bayar pakai lembu, kakak mau tanya nih. Terus kalau yang nggak punya duit, kebayar nggak dosanya? Nggak pasti. Gimana ujung-ujungnya numpuk. Nah, makanya itu, karena Tuhan tahu kita nggak bisa membayar dosa kita sendiri. Tapi Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang baik seperti yang Dia ciptakan kita. Makanya Tuhan memberikan Tuhan Yesus buat siapa? Kita. Coba buka di Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang ketemu cepat angkat tangan? Mana? Yohanes 3, hafal? Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Coba, Yeremi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, tepuk tangan buat Yeremi, dia hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu yang satu-satunya. Untuk setiap kita supaya kita nggak binasa. Jadi itu alasan Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk mati karena Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat peduli sama kita. Makanya anaknya yang tunggal cuma sikok nyobae diinjuk ke buat siapa? Buat kita ya, dikasih untuk kita supaya kita apa? Enggak dihukum di neraka. Nah, terus Kak, kan kita tahu nih kita sudah ditebus, kita sudah dibayar. Tadi diingat ya di Galatia tadi, coba kakak baca dulu ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi adik-adik, di dalam ayat 20 ini mengatakan kalau hidup kita ini bukan punya kita. Bukan punya siapa? Bukan punya kita. Kenapa kok di ayat ini dikatakan hidup ini bukan punya kita lagi? Ayo, kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Yang di rumah coba. Kenapa kok? Oke, Iren angkat tangan. Kenapa Iren? Iren, halo. Ayo, kenapa kok hidup kita bukan punya kita lagi? Dengar nggak suara kakak? Oke, coba Sheryl.
Sheryl? Sheryl, kalau sih mau tanya, kenapa di Galatia 2 ayat 20 dikatakan hidup kita bukan punya kita lagi? Ayo Sheryl. Karena hidup kita punya Tuhan. Iya, kenapa kok bisa jadi punya Tuhan? Ayo. Kalau kata Yosua karena Tuhan yang bentuk. Ayo coba kalau Sheryl, kenapa Sheryl? Karena Dia yang menciptakan kita. Oh, karena Dia yang menciptakan kita. Oke. Di ayat 20 ini mengatakan hidupku bukan milikku lagi karena tadi apa? Yang tadinya kita diciptakan Tuhan kan? Tuhan punya cita-cita yang mulia, kita jatuh ke dalam dosa, kita tadi jadi milik siapa? Iblis. Setelah itu Tuhan Allah memberikan siapa? Tuhan Yesus ya untuk mati. Otomatis kita sudah dibeli dari siapa? Iblis. Tuhan Yesus sudah Tuhan membayarnya pakai darahnya, pakai nyawanya. Paham? Jadi kenapa kita bukan milik kita lagi? Karena tadi kita sudah dibayar mahal dengan darah Tuhan Yesus. Makanya hidup kita sekarang ini adalah hidup miliknya siapa? Tuhan Yesus. Ngerti nggak sampai di sini? Karena Tuhan sangat sayang sama kita, Tuhan gak ingin kita jadi miliknya iblis, yang kerjaannya marah, yang kerjaannya egois, yang kerjaannya apalagi mau menang sendiri, dan ujung-ujungnya nanti masuk ke neraka. Tuhan gak mau itu terjadi sama kita. Makanya Tuhan ngasih Tuhan Yesus untuk kita, supaya kita enggak lagi di dalam dosa, supaya kita enggak lagi menjadi anak siapa Yosua? Anak iblis. Nah, terus Kak, sedangkan kan kita sekarang hidup di dunia. Gimana dong? Gimana? Banyak cobaan loh Kak. Terus gimana nih untuk aku menjadi anak Tuhan? Karena aku kan sudah dibayar nih. Kalau dulu waktu aku jadi anak iblis suka-suka aku. Mau marah lah, mau egois lah, mau inilah, mau itulah. Nah sedangkan Tuhan sudah beli aku. Aku harus gimana ya Kak? Harus gimana ayo? Kalau sudah jadi milik Tuhan harus gimana? Kalau sudah jadi milik Tuhan Yesus harus gimana? Duduk yang benar. Ya percaya kepada Tuhan, terus apa lagi? Berdoa kepada Tuhan, terus apa lagi? Yang di rumah. Kalau dulu kita jadi milik iblis, hidup kita sesuka-suka kita. Mau marah kek, mau jahil kek, mau nakal kek, iblis senang. Tapi kan kita tahu, sekarang kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah jadi miliknya Tuhan Yesus. Terus apa yang harus kita lakukan? Ayo yang di rumah. Yang di rumah ada yang bisa jawab? Shenan, ayo Shenan, di mana engkau? Taat kepada Tuhan. Oh, taat kepada Menyayangi orang Tuhan. tua. Menyayangi orang tua. Taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran sama orang tua. Coba Shenan. Adakah kamu di sana Shenan? Shenan? Oke, Shenan nggak ada. Kenan, ayo Kenan, apa yang harus kita lakukan karena kita sudah menjadi anak Tuhan? Ayo Kenan, kita kan sudah dibeli nih sama Tuhan. Tuhan aja rela loh kasih anaknya yang paling tunggal. Sudah bukan dikasih, kasih nyawanya lagi. Sebentar lagi, nggak boleh naik turun. Ayo Kenan. Harus taat kepada Tuhan. Harus taat kepada Tuhan, iya. Kalau kita tahu sekarang kita ini milik Tuhan, dan kita sadar Tuhan sangat sayang sama kita, Tuhan gak mau kita dihukum di dalam neraka, maka kita harus hidup bagi Tuhan. Nah, kalau sih mau tanya, hidup bagi Tuhan tuh yang kayak gimana sih?
Ayo, hidup bagi Tuhan tuh yang kayak gimana? Siapa yang bisa jawab hidup bagi Tuhan tuh kayak gimana? Bisa nggak? Rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Oke, kata Shannon rajin berdoa dan berbuat apa? Oh, Gelan, kata Gelan rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Apa Daniel? Berusaha dan baca Alkitab. Berusaha dan membaca Alkitab. Yang lain? Berdoa, berusaha. Coba yang lain, selain Galen sama Daniel. Apa? Hidup bagi Tuhan tuh seperti apa? Oh, Kak jadi pendeta. Wah, Kak jadi ini, jadi WL. Bagus. Apalagi? Hidup bagi Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Bagi jadi pendeta itu top markotop, ya enggak? Tapi kalau standar kita sekarang masih anak-anak, mau jadi pendeta itu kan masih lama, ya enggak? Masih berapa puluh tahun lagi. Jadi gimana dong hidup bagi Tuhan di masa anak-anak? Oh, jalan di jalan terang kata Yosua. Kalau kata Jeremy membaca Alkitab. Oke, itu benar semua ya. Pokoknya kalau melakukan hal-hal yang positif itu adalah hidup bagi Tuhan. Jadi anak-anak, hidup bagi Tuhan itu adalah hidup yang diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Coba, ada yang bisa ngulang? Hidup bagi Tuhan adalah? Ada yang bisa ngulang nggak? Kalau ulang sekali lagi ya. Hidup bagi Tuhan adalah hidup yang diarahkan seluruhnya bagi kepentingan Tuhan. Ada yang bisa ngulang? Oke, jadi hidup bagi Tuhan tuh hidup kita tuh seluruhnya untuk kepentingan Tuhan. Misal nih, kita ngomong, ya, kita ngomong. Kita juga harus mikir, aku nih ngomong sama orang, aku nyakitin gak orang itu? Ya enggak? Omongan aku ini kira-kira Tuhan suka enggak? Terus kita mikir, pikiran aku ini sesuai enggak dengan maunya Tuhan? Nah, semua ada pertimbangan. Paham ya? Paham enggak sampai di sini? Ya, jadi tadi Tuhan mengasihi kita itu enggak cuma-cuma. Kalau kemarin kita lihat dari videonya Bu Ana, aku mengasihimu. Tapi tolong ya isiin aku pulsa. Masih inget gak video minggu lalu? Aku mengasihimu tapi tolong ya isiin aku pulsa. Ya enggak? Aku mengasihimu tapi tolong ya kerjain PR aku. Itu kasih apa bukan? Bu? Bukan. Tapi apa? Memanfaat. Tuhan Yesus kayak gitu enggak sama kita? Tuhan Yesus kayak gitu enggak sama kita? Hah? Tuhan Yesus nggak kayak gitu sama kita. Mungkin kita banyak teman, tapi temennya aku mau dong. Aku sayang loh sama kamu. Mau nggak kamu temenin aku ke sana? Itu kalau di dunia ya, kita punya banyak teman tapi ujung-ujungnya ada maunya. Tapi kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, kita yang dikasih. Dia ngasih kita nyawa. Dia ngasih hidupnya untuk kita. Itulah yang disebut kasih yang sejati. Tuhan sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Paham ya? Oke, jadi kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur karena kita nggak perlu capek-capek bayar. Kita nggak perlu capek-capek beli lembu. Tapi kita harus hidup seperti apa tadi? Hidup seperti apa? Hidup untuk Tuhan. Paham ya? Paham gak? Coba yang di rumah. Yang di rumah kakak mau tanya dulu satu orang. Dari Kesha. Kesha, kamu paham gak dengan apa yang Kak Lucy cerita? Buka dulu mic-nya sayang.
Yuk, sama-sama ya. Paham, Kak. Paham. Apa coba Kak Lucy tadi ceritain tentang apa? Cerita tentang kasih. Ya, kasihnya gimana? Oh. Nah, lupa. Oke, terima kasih Casey. Nah, jadi Tuhan mengasihi kita itu memberikan nyawanya buat kita. Sangat bersyukur. Dan kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Iya. Oke, kita akan tutup. Kakak punya tugas ya, ingat-ingat ya, punya tugas hafalan. Nanti bisa Kakak Yesi seperti biasa, bisa ditulis 2 Korintus 5 ayat 15 hafalannya. Nanti Kak Yesi ingetin ya Kak, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan ada tugas lagi di buku panduan kalian. Ada buku ini enggak di rumah? Ini ya, di rumah dikerjakan. Nanti batas waktunya biar Kak Yesi yang kasih tahu sampai jam berapa. Di halaman 27. Di halaman 27 2 ini Korintus ada, berapa, Kak? gimana? 2 Korintus berapa? Yaudah hafalan aja. Di 2 Korintus 5 ayat 15. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Nanti dikumpul ke Kak Yesi video, bikin video, kalian hafalan. Bukan baca ya, hafalan. Nanti dikumpul ke Kak Yesi. Oke, terima kasih. Kakak harap kalian gak lupa. Jangan nanti ditanya gurunya. Gimana? 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Nanti biar bisa diingetin sama Kak Yesi lagi ya. Buka aja di grup. Oke, kakak harap gak lupa dan kakak harap mengerti. Nanti kalau ditanya guru minggu depan, apa ceritanya? Nggak tahu, sungguh terlalu. Oke, kita akan berdoa, yuk. Kita tutup ibadah kita akan berdoa. Semua yang di rumah, sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah yang sungguh luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dan membeli kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kuasa iblis, melainkan kami hidup hanya di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Supaya kami dapat menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dan biarlah Engkau selalu berbicara dan selalu memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar juga kami akan pulang, bila kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.